Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Putri dengan NIM 2102-0850-2007 kelas 01 pada jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memenuhi tugas final pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan pada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Asri Ismail SPD MPD dan Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD. Pada video ini saya akan membahas tentang teks pidato. Apakah kalian pernah melihat orang sedang berpidato? Misalnya guru atau kepala sekolah memberikan pidato pada saat upacara kemerdekaan. Atau bahkan kalian pernah menyaksikan video presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, pada saat dia menyampaikan pidato dengan sangat berapi-api. Nah, jika kalian sudah pernah melihat dan tertarik untuk bisa berpidato seperti mereka, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana membuat sebuah teks pidato. Untuk membuat sebuah teks pidato yang baik, tentu kita harus tahu dulu pengertian dari teks pidato. Teks pidato merupakan informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Secara umum, demikianlah pengertian dari teks pidato. Kemudian kita lanjut tentang ciri-ciri teks pidato. Yang pertama, teks pidato harus memiliki tujuan. Sebuah tulisan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, tentu kita harus mengetahui maksud kita menuliskannya. Tujuan itu diperlukan agar tulisan kita tidak berkembang kemana-mana dan fokus pada tujuan yang kita ingin sampaikan. Pada bagian yang kedua, ciri teks pidato haruslah memaparkan materi yang jelas. Materi ini tidaklah boleh hanya menurut pemikiran kita saja, tetapi harus merupakan elaborasi dari informasi-informasi serta data-data yang telah kita kumpulkan. Kemudian, teks pidato bersifat objektif. Maksudnya, kita harus menggunakan data atau informasi yang sebelumnya untuk memperkuat hal yang ingin kita sampaikan atau mungkin pendapat yang ingin kita ajukan. Kemudian, gagasan-gagasan baru haruslah ada di dalam sebuah teks pidato. Maksudnya, informasi yang kita berikan sebaiknya merupakan satu wawasan yang akan menambah pengetahuan atau informasi dari pendengar kita. Yang terakhir yang menjadi ciri teks pidato yaitu sebuah teks pidato yang baik haruslah merangkum hal yang ingin kita sampaikan dalam sebuah kesimpulan. Biasanya, kesimpulan diletakkan di bagian akhir dari sebuah tulisan teks pidato. Selanjutnya, setelah kita memahami tentang pengertian serta ciri-ciri teks pidato, saya akan menjelaskan tujuan dari sebuah teks pidato. Teks pidato bisa memiliki beberapa tujuan, diantaranya mempengaruhi. Maksudnya, teks pidato itu bersifat persuasif, artinya ia melalui teks yang disampaikan ingin mengajak pendengar untuk setuju akan hal yang dipaparkan. Yang kedua, menginformasikan sesuatu. Mungkin hal yang disampaikan dalam pidato tersebut adalah hal baru yang belum diketahui oleh halayak ramai, sehingga perlu disampaikan, dan ketika pendengar mendengar teks pidato tersebut, ia akan mendapat informasi baru atau wawasan baru dari hal yang disampaikan. Dan tujuan yang ketiga yang bisa menjadi sebuah goal atau tujuan dari pidato adalah memberikan kesan-kesan kepada pendengar, sehingga nantinya juga pidato yang disampaikan dapat mempengaruhi juga pendengar yang menyaksikan pidato tersebut. Itulah tadi pengertian ciri-ciri serta tujuan teks pidato. Semoga kedepannya kita semua dapat membuat teks pidato yang baik. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.